pada pagi hari ini, Ibu mau minta salah satu dari kalian ketua kelas dah. Ayo ketua kelas pimpin teman-temannya berdoa ya. Memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini supaya lebih berkah, dan kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sekarang Ibu mau cek kehadiran kalian dulu ya. Ya, Bu. Arisya Widyadari. Hadir, Bu. Arnisa Fitri. Hadir, Bu. Ya, hadir. Baik Marita. Hadir, Bu. Era Mizatun Elviza. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Oke, hadir semua. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi. Sebelum kita bahas tentang materi kita, Ibu mau kasih tahu kalian materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau nanya nih. Kalian udah sarapan nggak? Sudah, Bu. Sarapan pakai apa aja nih? Alisa sarapan pakai apa? Roti sama susu, Bu. Wih, roti. Bayi Marita? Pakai nasi goreng, Bu. Wih, nasi goreng. Arni? Nasi putih sama telur, Bu. Wih, Lombok banget, Indonesia banget. Oke, Ramiza pakai apa? Pakai bubur, Bu. Ih, mantep. Berarti udah kenyang semua ya? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita akan masuk kepada materi sistem pencernaan pada manusia. Pembelajaran kita pada pagi hari ini bertujuan untuk mengetahui organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem pencernaan pada manusia, menganalisis zat makanan yang diperlukan oleh tubuh manusia pada sehari-hari dari berbagai sumber informasi, mengidentifikasi salah satu bagian saluran pencernaan makanan, berbagai media informasi, dan mengenali posisi alat dan kelenjar pencernaan beserta fungsinya. Oke, kita akan langsung masuk ke materi. Kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, untuk materi pertama yaitu tentang pengertian sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia merupakan proses mencerna makanan yang kita makan dari bentuk yang lebih kasar menjadi bentuk yang lebih halus dan lebih sederhana agar mudah diserap sari-sari makanannya. Oke, materi kedua yaitu tentang organ-organ pencernaan manusia. Nah, organ-organ pencernaan pada manusia terdiri dari paling atas mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus besar, usus halus, dan yang paling bawah yang terakhir yaitu anus. Nah, oke, Ibu mau nanya nih, ada yang masih ingat gak organ-organ pencernaan pada manusia? Yang nomor 1, Saya. Ramiza. Iya, Bu. Apa nih gambar nomor 1? Mulut, Bu. Nah, good job. Nah, kita bisa melihat ya. Nah, ini organ yang paling atas ini merupakan organ sistem pencernaan pada manusia yaitu mulut. Di mana mulut ini merupakan organ awal masuknya makanan. Nah, oke. Siapa yang bisa organ pencernaan yang nomor 2? Saya, Bu. Ya, Arni? Kerongkongan atau esofagus? Good job. Nah, yang nomor 3? Saya, Bu. Iya, Marita. Lambung. Nah, bagus. Yang nomor 4 siapa ya? Arisya. Ya, Bu. Usus halus. Nah, good job. Nah, untuk yang nomor 5 siapa ya? Siapa yang bisa nomor 5? Saya, Bu. Oke, apa? Usus besar. Nah, bagus. Nah, yang nomor 6 siapa yang bisa? Halus. Bersemangat sekali ya. Oke, betul semua. 100. Yeay. Nah, kita masuk ke organ-organ sistem pencernaan lebih jelasnya lagi. Oke, rongga mulut. Nah, adapun bagian-bagian dari rongga mulut ada 3. Yang pertama gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Nah, di dalam rongga mulut, makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi, lidah, dan kelenjar air liur dengan cara dikunyah dan dihaluskan agar menjadi potongan-potongan makanan yang lebih halus. Nah, selain dikunyah oleh gigi, pencernaan makanan di rongga mulut dibantu oleh
salah satu enzim yaitu enzim amilase atau petialin yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Enzim amilase atau petialin ini berfungsi untuk mengubah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa atau monosakarida sehingga makanan yang kita makan akan terasa manis. Makanya makanan yang kita makan itu tidak terasa hambar gara-gara bantuan dari enzim amilase atau petialin ini. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang gigi manusia. Nah, gigi manusia ini terbagi menjadi 3. Ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri ini berbentuk seperti pahat yang berfungsi untuk memotong makanan. Nah, gigi taring berbentuk lancip dan licin yang berfungsi untuk menusuk dan mengoyak makanan. Nah, untuk gigi geraham atau gigi yang terakhir ini berfungsi untuk menghaluskan atau mengunyah makanan. Oke, lanjut. Nah, jumlah gigi. Nah, untuk jumlah gigi pada anak-anak dan orang dewasa itu berbeda. Untuk gigi pada anak-anak berjumlah 20 buah yang terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 8 buah gigi geraham. Nah, untuk orang dewasa berjumlah yang lebih banyak yaitu berjumlah 32 gigi, di mana di antaranya yaitu 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 20 buah gigi geraham. Nah, adapun perbedaan gigi anak dan dewasa yaitu berupa untuk pada anak-anak berupa gigi susu dan gigi pada orang dewasa berupa gigi tetap atau permanen. Adapun di sini Ibu akan menggambarkan beberapa bagian-bagian dari gigi. Di sini kalian bisa dilihat di depan ya. Adapun bagian-bagian gigi. Bagian-bagian gigi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bagian paling atas yaitu mahkota, bagian kedua yaitu leher, dan bagian paling bawah yaitu akar. Nah, bagian gigi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama bagian mahkota gigi, leher, dan akar. Nah, untuk bagian terluar, untuk bagian luar mahkota gigi dilapisi oleh email gigi. Nah, jadi di sini di bagian luar gigi ini dilapisi oleh email gigi. Untuk organ sistem pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan. Makanan dari kerongkongan menuju lambung karena adanya gerakan peristaltik pada 2/3 bagian bawah kerongkongan. Gerakan peristaltik ini merupakan suatu gerakan mendorong makanan dari kerongkongan menuju ke lambung. Organ yang ketiga yaitu lambung. Pada lambung, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi melakukan gerakan meremas atau menggiling makanan sehingga menjadi bentuk lunak seperti bubur makanan. Nah, pencernaan secara kimiawi pada lambung dibantu oleh enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Getah lambung terdiri dari asam klorida yang berfungsi untuk membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan, enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, dan yaitu enzim yang terakhir yaitu enzim renin yang berfungsi untuk menggumbalkan protein susu menjadi kasein atau dengan bantuan kalsium. Organ selanjutnya yaitu tentang usus halus. Makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur makanan kemudian akan masuk ke dalam usus halus untuk dicerna kembali dan diserap-serap sari makanannya. Nah, usus halus ini terdiri dari usus 12 jari atau duodenum yang panjangnya sekitar 1/3 meter. Nah, di dalam usus 12 jari ini terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas ini dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Nah, getah pankreas mengandung enzim-enzim pencernaan seperti
enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa atau monosakarida, enzim tripsin yang mengubah pepton menjadi asam amino, dan enzim lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Nah, usus selanjutnya yaitu tentang usus besar atau kolon. Nah, pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan akan diserap, kandungan air dan garam-garam mineralnya, kemudian ampas makanan tersebut akan dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar, yaitu bernama bakteri Escherichia coli. Sebelum dia buang ke anus, ampas makanan yang telah dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli dan telah berbentuk kotoran atau tinja feses terlebih dahulu masuk ke dalam rektum yang terdapat pada ujung besar. Rektum memiliki otot polos yang apabila rektum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Organ terakhir yaitu anus. Anus ini merupakan saluran pembuangan terakhir, tempat keluarnya feses atau tinja ampas makanan sisa proses pencernaan. Setelah Ibu menjelaskan materi tadi, Ibu mau nanya nih, kalian masih ingat nggak materi yang Ibu sampaikan? Sekarang tentang materi gigi. Nah, tadi Ibu udah jelasin ada bagian-bagian dari gigi. Nah, di sini tadi Ibu udah jelasin juga gigi itu dilapisi oleh apa aja? Imbal gigi. Nah, untuk yang pelapis gigi itu apa? Siapa yang bisa? Arisha, silakan maju. Gigi dilapisi oleh apa? Imbal gigi. Nah, silakan ditulis. Oke, bagus Arisha. Nah, selanjutnya tentang bagian-bagian gigi. Ibu mau tunjuk nih. Bagian gigi yang paling atas apa namanya? Marita, Mahkota gigi. maju dong. Ya. Seratus. Oke. Untuk bagian gigi yang kedua, Saya, Bu. siapa ya? Era. Maju Era. Apa nama bagiannya? Oke. Bagus, 100. Nah, untuk bagian gigi yang terakhir, Ani, silakan. Oke, Bu. Oke, kita akan masuk ke dalam sesi diskusi. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Nah, kelompok pertama Arisha Widyadari dan Bayu Marita, dan kelompok kedua yaitu Arnisha Fitri dan Era Meiza. Nah, untuk materinya silahkan kalian pelajari ya. Ini Ibu bagikan tentang tema-tema materi kalian yang harus kalian presentasikan. Ya, silahkan ini ya, pelajari ya. Iya, Bu. Nah, Ibu akan memberi kalian waktu 1 jam untuk mempelajari dan menguasai materi, sekaligus berdiskusi dengan rekan kalian. Nah, nanti sisa waktunya yaitu 30 menit kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan
menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian gigi. Nah, bagian-bagian gigi di sini yang pertama terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada mahkota gigi, leher gigi, dan akar gigi. Adapun pada bagian terluar gigi itu dilapisi oleh email gigi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alicia. Oke, baiklah. Sini saya akan menjelaskan terkait gigi di dalam rongga mulut. Nah, di mana gigi di dalam rongga mulut itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Nah, di mana gigi seri ini berbentuk pahat, yang berfungsi untuk memotong makanan. Sedangkan gigi taring ini berbentuk lancip dan runcing, yang sebagaimana berfungsi untuk menusuk atau mengoyak makanan. Dan yang terakhir yaitu gigi geraham, yang berbentuk rata bergerigi, yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Adapun jumlah gigi, yang pertama, jumlah gigi pada anak-anak yaitu ada 20 buah yang terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 8 buah gigi geraham. Nah, sedangkan jumlah gigi pada orang dewasa yaitu ada 32 buah, yaitu yang terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 20 buah gigi geraham. Sekian dari kami. Apa ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1 mengenai materinya? Dipersilahkan. 1 pertanyaan ya. Ya Bu, saya Bu. Ya, silahkan Era Miza. Saya mau bertanya, apa perbedaan gigi pada anak dan pada gigi orang dewasa? Sudah, Bu. Oke. Silahkan dijawab. Baiklah, di sini perbedaan dari gigi anak dengan orang dewasa yaitu gigi pada anak-anak itu masih berupa gigi susu. Nah, sedangkan pada gigi orang dewasa itu berupa gigi tetap atau permanen. Bagaimana? Sudah mengerti? Sudah Bu. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Silahkan kembali ke tempat duduknya ya. Oke, kelompok 2 silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Anissa Fitri dengan rekan saya Era Mezatun Elvisa. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang usus besar. Nah, usus besar atau kolon. Pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya. Kemudian, ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar. Nah, bakteri itu yaitu Escherichia coli. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anus. Anus adalah saluran pembuangan terakhir, tempat keluarnya feses atau tinja ampas makanan sisa proses pencernaan. Sekian dari saya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Nah, apakah ada yang ingin bertanya kepada rekan kelompok 2? Saya Ya, silahkan, Sarita. mengenai bagaimana proses terjadinya pembusukan di makanan di dalam sistem pencernaan itu dan bakteri apa yang berperan. Nah, saya izin menjawab. Nah, pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya. Nah, kemudian ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri. Nah, bakteri itu disebut oleh bakteri Escherichia coli. Apakah sudah jelas? Yang mana? Jelas. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke, silahkan kelompok 2 kembali ke tempat Terima duduk. kasih, Bu. Baiklah, Ibu akan menambahkan materi dari kelompok 1 dan kelompok 2 mengenai pertanyaan yang kalian ajukan tadi, yaitu tentang gigi dan usus. Untuk perbedaan antara gigi anak dan dewasa ini, betul yang disampaikan oleh kelompok 1 tentang perbedaannya, yaitu pada gigi anak-anak masih berupa gigi susu, sedangkan pada
gigi orang dewasa sudah berbentuk gigi permanen atau gigi yang tetap. Nah, untuk lebih spesifiknya lagi, perbedaan antara gigi orang dewasa dan anak-anak itu dilihat dari jumlah giginya. Nah, untuk jumlah gigi pada anak-anak berjumlah 20 buah yang terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 8 buah gigi geraham. Nah, untuk gigi orang dewasa yang terdiri dari 32 buah, yang 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 20 buah gigi geraham. Nah, untuk usus ini terdiri dari 2 jenis, yaitu usus besar dan usus halus. Nah, usus halus ini merupakan organ pencernaan di mana makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur makanan kemudian akan masuk ke dalam usus halus untuk dicerna kembali dan diserap sisa-sisa makanannya. Nah, untuk usus yang kedua yaitu usus besar. Usus besar atau kolon ini merupakan usus di mana sisa-sisa atau ampas makanan akan diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya, karena untuk kandungan zat-zatnya yang lain sudah diserap di usus halus. Nah, di usus besar ini akan diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya. Kemudian ampas makanan tersebut akan dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di dalam usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli. Oke, sekian penguatan dari Ibu. Sekian penambahan dari Ibu. Setelah kita diskusi tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan tentang materi kita pada pagi hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Baik Marita. Jadi kesimpulannya, sistem pencernaan merupakan proses mencerna makanan yang kita makan yang bentuknya masih kasar menjadi bentuk yang lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanannya. Adapun organ-organ pencernaan manusia yang pertama terdiri dari rongga mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sekian, Bu. Bagus sekali Marita. Nah, untuk lebih mengetahui lagi tingkat pemahaman kalian, sekarang Ibu akan membagikan kepada kalian tugas mandiri yang akan kalian kumpulkan sekarang ya. Ibu akan memberi kalian waktu 15 menit untuk mengerjakan soal. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan kumpulkan tugas kalian. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bagus. Nah, oke, untuk menutup pembelajaran ketua kelas dah. Ayo ketua kelas pimpin teman-temannya berdoa ya. Baik, Bu. Baik, memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini supaya lebih berkah, dan kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.